Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang implementasi kebijakan program PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Di sini kelompok 1 beranggotakan saya, Yuli, Mbak Lia, Mbak Mary, dan Mbak Verika. Bab pertama, latar belakang, air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Seiring dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, tentu melekat pula dengan pertambahan jumlah penduduk. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut tentu harus dipermudahkan aksesnya dan penyediaan yang layak serta aman. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus melanjutkan capaian target menuju 100% akses air minum dan sanitasi, di mana sampai akhir tahun 2018 sudah mencapai 88% untuk akses air minum layak dan 75% untuk akses sanitasi layak. Pada rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020 hingga 2024 juga telah ditargetkan untuk akses air minum layak dan akses sanitasi layak kota dan desa adalah 100%. Mengacu pada tujuan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030, pemerintah juga dihadapkan pada target pencapaian tersebut dengan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua. Indonesia terus berupaya dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat, salah satunya dengan adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, yang kemudian juga terciptanya program PAMSIMAS. Program PAMSIMAS merupakan program pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan bertujuan meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan periurban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Program PAMSIMAS yang dilaksanakan telah berhasil melalui 2 fase, yakni fase pertama dan fase kedua. Dan di tahun ini memasuki PAMSIMAS ketiga atau fase ketiga. Program PAMSIMAS sendiri dilaksanakan dari tahun 2008 hingga hari ini yang sudah terrealisasikan adalah 33 provinsi, 412 kabupaten, 11 kota, dan 27.000 desa. Program PAMSIMAS juga merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam ketersediaan, kualitas, dan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan air. Secara nasional terdapat 19.087 desa dengan sarana air minum di Indonesia yang berfungsi baik. Sarana air minum yang berfungsi sebagian 2.518 desa dan yang tidak berfungsi terdapat 1.388 desa. Di Provinsi Jawa Timur sendiri terdapat 1.121 desa yang saluran air minumnya berfungsi dengan baik dan terdapat saluran air minum yang berfungsi sebagian 28 desa dan yang tidak berfungsi 25 desa. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 31 desa sarana air minum yang berfungsi baik, 7 desa dengan sarana air minum yang berfungsi sebagian, dan 7 desa dengan sarana air minum yang tidak berfungsi. Dan nyatanya saluran air minum yang ada di Desa Permisan masih belum berfungsi dengan baik, di mana selain saluran air pipa air minum sepanjang 150-24 meter, di Desa Permisan juga terdapat 1 unit sumur bor, 1 unit keran umum, 2 unit jamban sekolah, 4 unit sarana cuci tangan pakai sabun, dan kondisi sarana sanitasi sekolah dan sarana
CTPS berfungsi dengan baik. Permasalahan yang terjadi di Desa Permisan mengenai program Pamsimas, yakni masyarakat masih belum dapat menerima air bersih. Hal ini disebabkan masih belum memadainya dukungan dan pelaksanaan program serta kurangnya pemantauan implementasi program terkait air minum yang ada di wilayah Desa Permisan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalahnya, yakni yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan program Pamsimas di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dan yang kedua, apa saja faktor pendukung dan faktor menghambat dalam mengimplementasi kebijakan program Pamsimas di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program Pamsimas di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Pamsimas di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Kegunaan penelitian yang pertama, secara teoritis dapat memberikan kontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pelajaran administrasi mengenai implementasi kebijakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan secara praktis bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada pemerintah baik dari Kabupaten Sidoarjo serta pihak-pihak yang terlibat. Bagi akademisi dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian dengan tema yang sama. Bagi masyarakat, melalui kajian ini diharapkan masyarakat memiliki bahan diskusi yang dapat menambah wawasan untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pamsimas di Desa Permisan. Bab 2. Ini penelitian terdahulu. Lanjut, landasan teori. Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Yang kedua, teori implementasi kebijakan Edward III. Dalam Agustino 2008-149, terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan tersebut. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi sangat penting, menentukan sekali dalam keberhasilan atau pencapaian implementasi suatu program atau kebijakan. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya ini meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksanaan atau implementator kekurangan sumber daya, maka pelaksanaan kebijakan itu tidak akan sukses. Yang ketiga, disposisi. Disposisi merupakan sikap atau komitmen para aparat pelaksanaan terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor. Yang keempat, struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan ada 2 karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi, yaitu dengan SOP dan pelaksanaan fragmentasi. Yang ketiga, program Pamsimas merupakan kegiatan di bidang air minum dan sanitasi yang ditunjukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan pinggiran perkotaan dan dilaksanakan dengan berbasis masyarakat. Kerangka konseptual. Dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum. Teori penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III. Yang kedua, program Pamsimas, penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Indikator implementasi menurut Edward 3, yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, ketiga disposisi, dan keempat organisasi. Dari kerangka konseptual ini, peneliti ingin mengetahui tentang implementasi kebijakan program PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 2. Fokus penelitian. Fokus penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu implementasi kebijakan program PAMSIMAS di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Indikator implementasi menurut Edward 3. Yang kedua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program PAMSIMAS di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat, teknik penentuan informan. Teknik penentuan informan ini menggunakan purpose sampling, yakni di mana informasi dipilih berdasarkan penilaian yang paling mengetahui informasi-informasi dalam permasalahan penelitian. Yang kelima, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ini terdiri dari 2, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder yaitu informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan. Data sekunder biasanya didapatkan dengan melalui buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari 1. Observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Yang ketujuh, teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Bab 4. Penganalisan data dan pembahasan. 1. Implementasi program PAMSIMAS di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani, termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan priurban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo juga mendapat program hibah khusus PAMSIMAS atau HKP pada tahun 2014 sebesar Rp240 juta, tahun 2017 sebesar Rp180 juta, serta pada tahun 2018 mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp110 juta. Dan kenyataan di lapangan, saluran air minum yang ada di Desa Permisan masih belum berfungsi dengan baik. Menurut hasil wawancara peneliti, sebenarnya program PAMSIMAS bisa berjalan dengan baik asalkan kepengurusan sudah dibentuk oleh pemerintah desa, karena sarana serta prasarana sudah hampir mencukupi. Apabila disesuaikan dengan indikator dalam implementasi program PAMSIMAS, maka permasalahan yang terjadi ialah masih belum tersedianya sarana air minum atau sanitasi umum, sarana air minum yang berfungsi, dimanfaatkan, serta memenuhi tingkat kepuasan masyarakat, sarana air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan indikator implementasi menurut Edward. Yang pertama tentang komunikasi antara pemerintah Desa Permisan dengan Badan Pengelola Sarana Air Minum yang ada di Desa Permisan masih belum ada titik temu. Yang kedua, sumber daya.
Sumber daya di sini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Permisan masih belum bisa membentuk kepengurusan Badan Penyelenggara Saluran Air Minum atau BPSPAM yang kompatibel untuk mengatasi saluran air minum yang ada. Yang disposisi komitmen dari pemerintah desa masih belum kuat untuk menerapkan implementasi dari program Pamsimas ini. Sedangkan di struktur birokrasi, karena di BPSPAM masih belum dibentuk kepengurusan, jadi struktur birokrasinya itu masih tergantung dari pemerintah desa. Jadi kalau misalnya pemerintah desa tidak membentuk badan pengelola air minum, otomatis implementasi program Pamsimas tidak bisa 100% jalan dengan baik. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Pamsimas, ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya masyarakat desa Permisan sudah bebas ODF, yakni tidak adanya masyarakat desa Permisan yang buang air besar di sungai. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, Desa Permisan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 pernah menjalankan program air bersih yang bernama HIPAM yang merupakan cikal bakal program Pamsimas. Ketiga, jumlah penduduk miskin yang membutuhkan akses air bersih sangat banyak. Yang keempat, sumber air bersih sudah tersedia sehingga memudahkan untuk kebutuhan air bersih. Faktor-faktor yang menghambat program Pamsimas diantaranya: 1. Masih belum adanya sistem kepengurusan Badan Pengelola Saluran Air Minum yang dibentuk oleh desa untuk menjalankan program air bersih Pamsimas. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas masih rendah. Ketiga, pembangunan filter air minum masih belum 100% berjalan dengan baik. Lanjut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, implementasi program Pamsimas yang ada di Desa Permisan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan belum mengalirnya air bersih ke rumah-rumah warga, meskipun pipa-pipa sudah hampir 100% terpasang. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pemerintah Desa Permisan dalam program Pamsimas dibuktikan dengan belum terbentuknya kepengurusan BPSPAM yang menangani air bersih di Desa Permisan. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Pamsimas. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti diantaranya: 1. Pemerintah desa segera membentuk kepengurusan BPSPAM. Yang kedua, dukungan pemerintah desa terhadap keberlanjutan air bersih yang ada di Desa Permisan dengan menjadikan BPSPAM sebagai badan usaha milik desa. Yang ketiga, pemerintah desa seyogianya dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap program Pamsimas ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.